Cuma di Quick Pro, trading jadi lebih satset. Bisa lot kecil mulai 0,01 dan free swap. Mau jadi trader jago? Download Quick Pro. Halo, selamat pagi semua. Kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri. Dan seperti biasa kalau kita lihat ya, untuk yang pergerakan kemarin ya, dia sempat naik sampai ke 2439. Kemudian turun lagi dan ditutup kurang lebih di level harga 2420-an gitu ya teman-teman ya. Ini kalau kita lihat juga, ini saya sudah buatkan beberapa zonanya ya kan. Nah, di sini ada zona-zona yang perlu kita pantau ya. Yang pertama itu kita ambil dulu dari zona yang bulan Mei ya, 2024 kemarin. Ini kalau kita lihat nih ya, zona pertama itu ada di 2425, kemudian di 2430 ya. Itu zona yang pertama. Nih saya tandai dulu di sini sebentar. Oke, ini zona pertama ya. Zona 1, kemudian zona kedua itu ada di high range volume zone gitu. Ini ada di level harga 2439 sampai 2450 gitu. Jadi kenapa saya sebut ini sebagai high range volume zone? Ya, ini sebagai zona kedua kita ya. Sorry, bentar. Gak jelek nih tulisannya. Nah, karena kalau kita lihat posisinya ini adalah ATH ya. ATH ya dari si gold itu sendiri teman-teman. Oke. Ini ATH-nya gitu. Jadi ATH-nya itu ada di 2450-an gitu. Makanya kalau kita lihat ya, candle yang ada di sini itu sangat besar gitu teman-teman ya, ketimbang candle-candle yang ada di bawah sini gitu atau zona yang pertama gitu. Nah, sebenarnya kalau di atas 2390 ya, itu candle gold itu cenderung panjang-panjang gitu teman-teman, atau tingkat volatilitasnya itu lebih tinggi gitu. Makanya untuk bermain ya atau trade ya di level saat ini ya di atas 2390 ke atas ya, itu tuh dia memang harus lebih hati-hati aja kita dalam memanage ya. Pertama dari lot size, terus kemudian dari risk management kita ya kan. Dan juga setup kita pun memang harus lebih diperketat lagi gitu teman-teman. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi secara struktur harga ya, di sini struktur masih bullish ya, bullish movement. Dan kalau kita lihat juga memang ini ada rejection cukup kuat ya di 1 hour dia. Di sini yang pertama ada candle shooting star, kemudian ada Marubozu ya. Dan ini inside candle ya. Inside bar itu artinya candle kecil yang berada di dalam ya badan si Marubozu itu sendiri gitu teman-teman. Nah, ini kalau kita lihat memang kecenderungannya untuk saat ini adalah koreksi ya, tapi perlu kita note di sini adalah area breakout intraday ya. Di sini sudah saya tandain itu ada di level 2420 sampai 2421 sorry bukan 20 ya, tapi 2417 ya sampai 2420 gitu. Jadi ini jadi area support nih ya, support breakout ya dari si gold itu sendiri teman-teman. Nah, ini juga boleh jadi area yang kita pantau. Kemudian the next zone-nya itu ada di 2413 sampai 2411 ya. Ini zona kedua. Lalu zona ketiga itu di sini. Itu kurang lebih di 2406 sampai 2400 gitu atau 2400 pas gitu teman-teman. Nah, ini lalu untuk zona selanjutnya yang keempat ya, itu di sini yang perlu kita pantau, itu di 2394 sampai 2390 gitu. Nah, ini adalah zona penting yang mungkin nanti bukan nanti ya, tapi mau saya ubah untuk warnanya karena ini zona yang cukup penting. Jadi kita kasih warna biru ya di sini gitu. Nah, di bawah 2390 ya, artinya gold itu lebih potensi untuk bearish movement kembali ya. Dan nanti dia bisa hit kembali ke 2350 atau 2330 kembali gitu teman-teman. Ya, jadi game changer ya kalau kita bilang ya. Game changernya itu ada di sini. Nah, ini mungkin enaknya kita tandain dulu. Oke, di sini ya teman-teman ya. Nah, ini kan kemarin itu ada speech juga ya dari Powell ya gitu. Dan memang kalau saya lihat-lihat maaf ya batuk, kalau saya lihat-lihat ya dari hasil speech yang kemarin itu memang memberikan dampak yang cukup signifikan untuk si USD ya, dimana memang kalau kita lihat ya, jadi ini ya, ini saya ambil dari Twitter ya.
itu dari Financial Juice gitu. Jadi kalian boleh langsung mungkin kunjungin juga ya untuk webnya, ya itu ada di Twitter ya ini ya. Nah kalian boleh nih ikutin ini nih, menurut saya ini bagus gitu loh. Jadi setiap ada speech ya atau news ya, dia ini update-nya cepat gitu teman-teman. Oke, nah ini saya ambil terus saya translate gitu. Nah di sini yang pertama, Powell tidak akan mengirim sinyal apapun pada rapat tertentu. Terus jika Fed menunggu inflasi menjadi 2%, itu telah menunggu terlalu lama. Lalu kalau kita lagi, Powell mengatakan inflasi kuartal 2 memang menunjukkan kemajuan gitu. Artinya di sini memang bisa dikatakan ada perbaikan lah gitu ya untuk inflasinya, atau saya itu kayak inflasi itu menurun dan memang lebih bagus dari kuartal sebelumnya gitu. Maka dia bilang menunjukkan suatu apa ya, bisa dikatakan ini kemajuan gitu teman-teman. Lalu yang selanjutnya, Powell ya skenario hard landing ya, bukan skenario yang paling mungkin saat ini gitu teman-teman. Nah apa itu hard landing ya, di sini sudah saya jelaskan juga. Pendaratan keras ya atau hard landing adalah kondisi perekonomian di mana periode pertumbuhan ekonomi yang tinggi kemudian diikuti dengan perlambatan ya parah, bahkan mengalami resesi gitu. Jadi bisa dikatakan saat ini si Amerika sendiri atau si Fed itu sendiri ya belum akan menggunakan skenario hard landing gitu. Jadi mungkin masih pakai soft landing gitu teman-teman ya. Karena yang pertama itu kita lihat bahwa di sini menunjukkan inflasi, kuartal 2 menunjukkan ada kemajuan gitu. Dan dia juga ada katakan ya, menunggu inflasi menjadi 2% itu telah menunggu terlalu lama. Jadi dia bilang mungkin ya dia akan menurunkan suku bunga walaupun ya nanti in case ya inflasinya ini nggak sampai 2% gitu teman-teman. Misalkan kayak 3,1 atau mungkin ya 2,8 ya, setidaknya angkanya itu sudah menjadi 2% gitu teman-teman. Kayak di sini kalau kita lihat lagi ya, dari si DXY atau indeks dolar dia masih terakumulasi di zona support ya di sini ya. Zona support yaitu di 104.29 sampai 103.99 ya, ini adalah area support untuk si indeks dolar atau si DXY ya. Nah di sini kalau kita lihat ini intraday level, dan kalau kita lihat lagi memang untuk saat ini ya memang dia menunggu ya, apakah dia harus break atas baru menunjukkan kenaikan lagi, atau dia break dari 104 ke bawah lalu lanjut turun untuk melanjut ke level harga 103.47 kembali gitu teman-teman. 103.47 sampai nanti kurang lebih kalau saya lihat sih bisa ke level 103.32 juga gitu. Nah kemudian kita lihat lagi ya untuk intraday atau daily ya dari si gold ini sendiri ya, ini memang masih bullish movement, cuma memang last candle dia di sini ini menunjukkan ada ciri-ciri doji ya teman-teman ya, artinya ada penekanan dari pihak seller ya, dimana ini terjadi ketika harga menyentuh resisten tertinggi dia atau resisten dari si ATH itu sendiri teman-teman. Nah ini misalnya kalau kita lihat memang ada potensi dia untuk koreksi terlebih dahulu ya secara daily. Dan koreksi mungkin kita bisa tandai di 2409 atau 2410 ya, lalu ada di 2380 ya, dan terakhir itu ada di 2364. Jadi 3 level ini adalah 3 level utama yang perlu kita tandain ya dalam time frame daily untuk si gold itu sendiri gitu. Nah kalau kalian tanya, bang kenapa kita perlu tandain level itu? Nah sekarang kita lihat aja di sini ya. Sekarang kita lihat untuk level pertama di 2410 ya, ini kalau kita lihat nih ya, harga itu terpantau begitu dia break ya di atas 2410 dia itu cenderung untuk naik gitu. Lalu di 384 ya, ini kan yang nggak ngebreak nih ya, ini gagal, terus yang satunya itu baru ngebreak yang ini ya, begitu break dia langsung naik lagi ke atas. Ini juga sama ya kan, begitu breakout dia naik ke atas gitu, ini begitu breakdown dia turun ke bawah gitu. Nah lalu ini adalah golden ratio dia ya 2364 ya, ini adalah level support pertama dia dari golden ratio itu. Lalu untuk yang 2343 itu adalah level kedua dari golden ratio atau di 61.8 gitu teman-teman. Jadi ini adalah level atau range ya yang nanti cukup kuat ya untuk si gold itu sendiri gitu. Nah bang, berarti dia ada potensi untuk lanjut naik nggak sih? Nah kalau memang dia ingin melanjut kenaikan,
maka ada potensi untuk saat ini dia masih bisa nyentuh ke 2450 gitu, dengan catatan ya dia berhasil terus-menerus bertahan di atas 2410 gitu. Ya di atas 2410 dia masih akan lanjut untuk ke 450 atau bahkan membuat new ATH lagi sebelum melanjutkan penurunan ke bawah gitu teman-teman. Oh sorry, ini terlalu panjang ya, sebelum dia melanjutkan penurunan ke bawah sini gitu. Oke. Nah ini kalau kalian tanya, Bang, kira-kira kalau memang dia membuat new ATH ya, itu bisa sampai mana sih? Nah ini kita bisa coba bercermin dulu ya dari sini. Oke, kita pakai extension. Jadi extension itu kita tarik dari atas ya ke bawah. Ya jadi begini. Nanti hasilnya dapat itu untuk new ATH ya. Ini masih apa ya, bahasa itu kayak potensi lah gitu ya, belum yang pasti gitu ya. Saya bukan peramal soalnya gitu. Nah, di sini kita lihat dari hasil cerminan dari Fibo extension ya, itu ada di 2495 sebagai new ATH yang terdekat ya untuk saat ini. Lalu ada di 2055.52 gitu sebagai new ATH yang kedua dia gitu teman-teman. Oke, jadi ini baru cerminan, bukan saya nakut-nakutin ya, tapi ini cerminan aja gitu teman-teman. Ya, jadi bukan berarti oh kata Bang Johan ini bakal new ATH nih berarti harus buy nggak juga gitu. Ini kan baru cerminan gitu. Sekali lagi saya bukan cenayang ya gitu yang bisa prediksi pakai feeling nanti ini bakal kemana gitu. Saya mah di sini tradingnya real aja gitu ya. Jadi kalau misalkan marketnya lagi uptrend, saya katakan uptrend, lagi downtrend, saya katakan downtrend ya kan. Ya jadi kita ngikut aja gitu market maunya kemana. Toh yang punya market kan bukan kita gitu kan. Kita semua sebagai trader ya memang bahasa itu nimbrung ya ke dalam market itu sendiri. Tetap yang ngatur ya pergerakan market ini kan si bandar itu sendiri gitu teman-teman. Oke, jadi itu ya mungkin yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua. Jadi itu ada antisipasinya ya, jika in case dia minggu ini dia berhasil break dari 450 dan bertahan di atas 8409.010 ya, maka dia ada potensi untuk nyentuh lagi di ke 450 ya, atau buat new ATH bisa ke sini gitu teman-teman. Ya mungkin semoga aja nggak nyampe new ATH baru gitu. Ya mungkin di saat level-level ini itu sudah reversal ya kan gitu teman-teman. Oke. Ya jadi mungkin itu dulu yang saya sampaikan kepada kalian semua ya. Terima kasih. Ya ini juga nanti saya mau update juga untuk GU sama Euro USD gitu. Nah ini untuk GU juga sudah mulai running ya. Kemarin saya cuma main GBP USD. Dan memang puji Tuhan sudah running profit juga ya saat ini ya. Gitu. Ini juga sudah saya update di TikTok Juna Trading ID gitu. Oke. Terima kasih bagi yang sudah nonton dan sampai jumpa pada video berikutnya.